Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Rahmadanti. Saya dari Tadris Bahasa Inggris kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi salatnya orang yang tidak mampu atau ajis, dan berikut dengan tata caranya. Jadi yang pertama yaitu bagaimana sholatnya bagi orang yang tidak mampu atau ajis. Sholat diwajibkan kepada seluruh umat muslim yang balik dan berakal, mereka yang mukallaf, orang yang terkena beban syariat, dan yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu anak yang belum balik, orang yang tidak berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena atau catatan amal diangkat dari 3 jenis orang-orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga dia berakal. Hadis riwayat An-Albani. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa dahulu wanita yang sedang nifas di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk atau tidak sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dapat disimpulkan, yaitu ternyata orang sakit tidak dikecualikan, sehingga tidak ada unsur untuk tidak salat selama ia balik, berakal, tidak haid, dan tidak nifas. Dan kemudian bagaimana sholatnya bagi orang yang ajis atau tidak mampu. Yang pertama yaitu dibolehkan untuk tidak salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah wajib bagi kaum laki-laki, namun dibolehkan bagi lelaki untuk tidak menghadiri jamaah di masjid, lalu ia sholat di rumahnya jika ada masyakkah atau kesulitan seperti sakit, hujan, angin, udara sangat dingin, atau semacamnya. Kemudian yaitu dibolehkan untuk menjamak sholat. Menjamak sholat dibolehkan secara umum ketika ada masyakkah atau kesulitan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar, dan menjamak sholat maghrib dan isya di Madinah, padahal tidak sedang turun hujan, melainkan sedang ketakutan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yaitu diperbolehkan untuk sholat sambil duduk jika tidak mampu untuk berdiri. Kemudian dibolehkan sholat sambil berbaring jika tidak mampu untuk duduk. Jika orang yang sakit masih mampu untuk berdiri tanpa kesulitan, maka wajib baginya untuk berdiri, karena berdiri adalah rukun sholat. Kemudian dibolehkan sholat semampunya jika kemampuan terbatas. Jika orang yang sakit sangat terbatas untuk melakukan kemampuannya, seperti orang yang sakit hanya bisa terbaring tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya, namun masih berisyarat dengan kepala, maka ia sholat dengan sekedar gerakan kepala. Kemudian dibolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantu. Menghadap kiblat adalah syarat sholat. Orang yang sakit hendaknya berusaha tetap menghadap kiblat sebisa mungkin, atau dia meminta orang yang ada di sekitarnya untuk menghadapkan dia ke kiblat. Jika semua ini tidak memungkinkan, maka ada kelonggaran baginya untuk tidak menghadap sholat ke arah kiblat. Kemudian yaitu tata cara untuk orang yang tidak mampu atau ajis. Yang pertama yaitu orang yang sakit harus bersuci dengan air. Kemudian menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Apabila ada halangan dalam menggunakan air, boleh bertayamum. Kemudian yaitu membersihkan pakaian dan badan dari najis. Kemudian salat di atas tempat yang suci. Apabila tidak memungkinkan, boleh salat di mana saja. Salatnya tetap dalam keadaan sah tanpa mengulang.
Kemudian orang yang sakit mampu berdiri namun tidak dapat ruku atau sujud, maka harus sholat sambil berdiri, namun ruku dan sujud hanya menggunakan isyarat. Kemudian orang yang sakit tidak mampu salat berbaring, sebagaimana ulama menyebutkan boleh salat bersandar pada kepala dan kaki ke arah kiblat, disebut posisi terlentang, ruku dan sujudnya dengan gerakan isyarat, kemudian kedipan mata sedikit memejamkan mata untuk isyarat ruku dan memejamkan lebih lama untuk isyarat sujud. Orang yang sakit tidak mampu melakukan isyarat dengan kepala ataupun mata, maka dengan niat dan bacaan saja dan kewajiban salatnya tetap tidak gugur darinya dalam keadaan bagaimanapun selagi ia masih sadar. Jika pasien tertidur atau lupa untuk melakukan sholatnya atau karena lainnya, maka orang tersebut harus melakukan kewajiban sholatnya ketika dia sudah sadar atau di saat dia ingat, dan tidak boleh menundanya kepada waktu sholat berikutnya. Kemudian orang yang sakit tidak diperbolehkan untuk menunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan, selama hal ini tidak memberatkannya. Namun jika memberatkan untuk mendirikan sholat di waktu yang telah ditetapkan, orang yang sakit boleh menjamak sholat dengan jamak takdim ataupun dengan jamak takhir. Kemudian hukum melaksanakan sholat bagi orang yang tidak mampu atau ajis. Seseorang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Caranya dengan melakukan gerakan dan posisi sholat semampu yang bisa dilakukan, meskipun tidak sampai sempurna. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian hadis dan dalil yang menjelaskan hukum sholat untuk orang yang tidak mampu yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi yaitu, dan bertakwalah kepada Allah semampu yang kamu bisa. Kemudian dalam surat Toha ayat 132 juga disebutkan bahwa, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat atau yang baik ini adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yaitu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Baik, kemudian dapat disimpulkan bahwa sholat adalah ibadah yang berhukum wajib dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin, baik perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, sholat harus tetap dilakukan meskipun itu dalam keadaan tidak sehat ataupun sakit. Karena dalam keadaan sakit tidak dapat berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Apabila dengan duduk, maka sholat bisa dilakukan dengan cara berbaring. Tetapi jika dengan cara berbaring tetap tidak bisa dilakukan, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara menggunakan isyarat mata dan kepala saja. Karena agama Islam adalah agama mudah dan tidak mempersulit untuk pemeluknya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.